Sorry ya. Sorry ya. Kenapa? Karena kita punya uang. Ini bukan sekadar pelayaran pulang. Ini adalah keputusan strategis yang membuat KRI Prabu Siliwangi justru memilih memutar jauh, geber-geber dulu, pamer otot di benua Afrika. Di saat banyak yang mengira jalur tercepat adalah lewat Laut Mediterania menuju terusan Suez, TNI Angkatan Laut justru mengambil langkah berbeda. Bukan karena ragu, bukan karena takut, tetapi karena membaca peta geopolitik global dengan sangat presisi. Dan keputusan itu membuka babak pelayaran yang jauh lebih menarik. Kenapa tidak lewat Mediterania? Secara teori, rute Mediterania adalah jalur paling efisien dari Eropa menuju Asia. Namun dalam situasi global yang memanas, terutama di kawasan Timur Tengah, jalur cepat belum tentu jalur paling aman. Mediterania Timur saat ini menjadi salah satu kawasan paling sensitif di dunia. Kepadatan kapal perang, patroli militer intensif, hingga risiko salah identifikasi dalam kondisi tegang membuat setiap pergerakan kapal militer harus dihitung matang. KRI Prabu Siliwangi tidak sedang menjalankan misi tempur. Ia sedang menjalani pelayaran strategis menuju Indonesia. Maka menghindari area berisiko tinggi adalah bentuk profesionalisme, bukan kemunduran. Inilah perbedaan antara strategi dan sekadar keberanian. Berbelok ke Gibraltar, manuver cerdas. Alih-alih masuk Mediterania, KRI Prabu Siliwangi bergerak menuju barat, menembus jalur vital dunia, Selat Gibraltar. Selat ini adalah choke point global yang menghubungkan Samudra Atlantik dengan Laut Mediterania. Setiap kapal yang melintas di sana berada dalam pengawasan internasional. Dengan memilih Gibraltar, kapal ini masuk ke Samudra Atlantik lebih dulu sebelum menyusuri pantai barat Afrika. Langkah ini memberikan dua keuntungan besar. Pertama, menghindari eskalasi konflik di Timur Tengah. Kedua, membuka ruang uji ketahanan di samudra terbuka dengan karakter gelombang dan cuaca yang jauh berbeda dari kawasan Asia Tenggara. Ini bukan sekadar memutar arah. Ini adalah manuver strategis yang terukur. Uji ketahanan di Samudra Atlantik. Samudra Atlantik dikenal dengan ombak tinggi dan cuaca yang tidak selalu ramah. Bagi kapal perang modern, ini adalah laboratorium alami. Di sini, KRI Prabu Siliwangi bisa menguji stabilitas lambung dalam gelombang besar, performa mesin dalam pelayaran jarak jauh non-stop, kesiapan kru dalam manajemen logistik lintas samudra, ketahanan sistem radar dan navigasi dalam cuaca dinamis. Pelayaran panjang bukan hanya soal bahan bakar dan jarak. Ini soal endurance. Ini soal disiplin operasional. Ini soal bagaimana sebuah kapal perang tetap optimal meski menghadapi kondisi laut yang menantang. Pengalaman seperti ini tidak bisa didapat dari latihan singkat. Ia ditempa oleh samudra. Geber-geber dulu di Afrika, diplomasi dan pamer otot. Setelah menyusuri Atlantik, KRI Prabu Siliwangi akan singgah di beberapa negara Afrika. Disinilah fase geber-geber dulu dimulai. Port visit bukan hanya soal bersandar dan mengisi logistik. Dalam dunia militer, kunjungan kapal perang adalah simbol persahabatan sekaligus sinyal kehadiran. Kapal perang membawa bendera negara. Ia adalah representasi kedaulatan yang bergerak. Singgah di pelabuhan Afrika berarti membangun hubungan, memperluas jejaring pertahanan, sekaligus menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara maritim yang mampu hadir jauh dari perairan sendiri. Benua Afrika memiliki posisi strategis, berbatasan dengan jalur vital seperti Teluk Guinea dan Samudra Hindia bagian barat. Kehadiran KRI Prabu Siliwangi di sana bukan hanya simbolik, itu adalah pesan. Indonesia mampu mengirim armada tempurnya melintasi samudra dan tetap siap operasional. Latihan tak langsung proyeksi kekuatan. Ketika sebuah kapal perang berlayar lintas benua, dunia memperhatikan. Meskipun bukan dalam misi tempur, pelayaran ini tetap mencerminkan kemampuan proyeksi kekuatan. Kemampuan berlayar jarak sangat jauh secara mandiri adalah indikator penting kekuatan angkatan laut modern. Dalam skenario krisis global, jarak bukan lagi hambatan jika armada memiliki endurance dan kesiapan logistik yang kuat. Pengalaman menyusuri Atlantik dan Afrika memberi nilai tambah yang sangat besar bagi TNI Angkatan Laut. Ini adalah simulasi real operasi jarak jauh. Samudra Hindia.
teater strategis yang sesungguhnya. Setelah Afrika, KRI Prabu Siliwangi akan memasuki Samudra Hindia, dan disinilah relevansi strategisnya semakin terasa. Samudra Hindia adalah jalur utama perdagangan energi dunia dan menjadi arena kompetisi kekuatan besar. Bagi Indonesia, ini adalah halaman depan yang sering kurang disorot dibanding Laut Natuna. Pelayaran ini menjadi simulasi nyata bagaimana armada TNI Angkatan Laut beroperasi di teater luas tersebut. Manajemen bahan bakar jarak jauh, koordinasi komunikasi lintas samudra, kesiapan teknis sistem senjata dalam durasi panjang, semua diuji dalam perjalanan ini. Pesan besar di balik rute memutar, menghindari Mediterania bukan berarti mundur. Justru itu menunjukkan kedewasaan strategi. TNI Angkatan Laut membaca situasi global dengan cermat dan memilih jalur yang memberikan keuntungan maksimal, baik dari sisi keamanan, latihan, maupun diplomasi. Dari Gibraltar ke Atlantik, dari Afrika ke Samudra Hindia. KRI Prabu Siliwangi tidak sekadar pulang. Ia geber-geber dulu, pamer otot di benua Afrika, menguji ketahanan di samudra terbuka, lalu kembali dengan pengalaman global. Dan itulah yang membedakan pelayaran biasa dengan pelayaran strategis.